وسالت من مدامعها السحائب صلاة الله ما لاحت كواكب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أنزل فيه القرآن الكريم، وصلاة وسلاما على النبي الكريم إمام المتقين وشفيع المذنبين سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إن أكرم العباد بعد الأنبياء العلماء وحملة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, malam ke-17 Ramadan 1445 Hijriah. Satu malam yang sangat luar biasa, satu malam fenomena yang sangat luar biasa, yang dimana malam hari ini, kata para ulama, 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quranul Karim, yakni hari ke-17 pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, Pak. Makanya malam ini itu diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Ketika dulu pertama kali Al-Qur'anul Karim diturunkan pada hari Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Ketika itu di hari Jumat, hari di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan hari Jumat. Hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, menjadi hari yang terbaik. Al-Qur'anul Karim diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagai Sayyidul Ashhur, bulan terbaik. Al-Qur'anul Karim diturunkan di tempat, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Kota Mekah dan kota Madinah menjadi tempat yang terbaik. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tuannya para nabi dan para rasul. Makanya itu keutamaan Al-Qur'an. Ketika Al-Quran pertama kali diturunkan di hari Jumat itu menjadi hari yang terbaik. Bulan Ramadan diturunkan pada bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik dari 12 bulan tersebut. Al-Quran diturunkan ketika Rasulullah berdakwah di kota Makkah dan kota Madinah. Kota tersebut menjadi kota terbaik yang disucikan Allah. Bahkan dalam satu riwayat, Dajjal tak akan bisa masuk ke kota itu karena dijaga oleh para malaikatnya Allah. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, menjadi nabi yang terbaik, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, menjadi tuannya para nabi dan para rasul. Maka di mana Al-Qur'an itu diturunkan? Kepada siapa Al-Qur'an itu diturunkan? Pada hari apa? Pada bulan apa Al-Qur'an itu diturunkan? Maka semuanya menjadi terbaik. Makanya luar biasa pada malam hari ini, Pak. Makanya sebenarnya malam ini kita bermuhasabah diri. Kita bermuhasabah diri pada malam hari ini 17 Ramadan, malam nuzulul Quran.
dari sekian umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita 30 tahun umur kita saat ini, Allah memberikan kita 40 tahun, 50 tahun. Berapa kali kita sudah menghatamkan Al-Qur'an? Sudah berapa banyak hafalan yang telah kita hafalkan dari ayat-ayat Quran? Sudah berapa banyak waktu luang yang kita luangkan untuk membaca Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Quran? Maka di malam hari ini kita bermuhasabah diri, Pak. Atau jangan-jangan di umur kita yang 30 tahun ini dikasih Allah, di umur kita yang 40 tahun ini dikasih Allah, di umur kita yang 50 tahun ini dikasih Allah, atau jangan-jangan sampai saat ini, sampai detik ini kita masih tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya sungguh nyesal kita, Pak, jikalau kita tak pernah membaca Al-Quran, tak pernah mempelajari Al-Quran, tak pernah menghafalkan Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa di mana umatku tak dapat membedakan malam dan siang, tak dapat membedakan mana jendela mana pintu, tak dapat ia membedakan mana merah mana putih. Bahkan kata Rasulullah, banyak dari umatku yang paginya ia beriman, sorenya ia kafir, sorenya ia beriman, paginya ia kafir. Akan datang masa itu. Siapa yang menjadi penyelamat kita ketika datang yaumul qiyamah? Di masa yaumul qiyamah itu siapa yang datang? Innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabiha. Sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat. Dikala itu, di masa yang sangat pedih itu, di masa yang sangat gelap itu, di masa yang sangat hancur itu, ia akan datang kepada kita, Pak. Ia datang sebagai syafaat untuk orang-orang yang senantiasa membacanya, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka banyak keutamaan kemuliaan dari Al-Quranul Karim. Maka di malam ini kita bermuhasabah diri, kita perbaiki diri kita untuk kedepannya kita senantiasa berinteraksi membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita ada waktu, kita menghafalkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai di umur kita yang 30 tahun ini, jangan sampai di umur kita yang 40 tahun ini, jangan sampai di umur kita yang 50 tahun ini kita tak memiliki waktu yang luang untuk membaca Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka di bulan Ramadan ini, Pak, ada beberapa waktu lagi tersisa, perbaiki. Jikalau di antara kita mungkin barangkali yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum mahir dalam membaca Al-Quran, makharijul hurufnya belum betul, belajar. Maka dalam belajar itu tak mengenal umur tua dan muda. Baik umur kita sudah lanjut usia, umur kita sudah 50 tahun, jikalau ada anak yang berumur 20 tahun lebih hebat bacaan Qurannya, belajar sama itu. Maka dalam belajar itu tak boleh kita menanamkan dalam diri kita malu untuk belajar. Selagi umur kita masih ada, karena kesempatan membaca Al-Quran itu sekali di muka bumi ini. Al-Quranul Karim akan datang nanti ketika kita di yaumil qiyamah. Dia datang sebagai syafaat untuk kita. Dia akan datang di alam kubur. Dia juga datang di alam kubur untuk menerangi kuburan kita. Maka lantas apa yang membuat kita masih jarang untuk membaca Al-Quran? Apa yang membuat kita masih malas untuk berinteraksi dengan Quran? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ganjaran orang yang membaca Al-Quran? Sesungguhnya kita membaca satu huruf Al-Quran, itu balasannya 10 kebaikan untuk kita. Kata Rasulullah, kami tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Berarti dalam alif lam mim kita telah diberikan 30 kebaikan. Jikalau bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, kita kalikan 19 kali 10, 190 kebaikan Allah berikan kepada kita. Bagaimana jikalau kita membaca satu lembar? Bagaimana jikalau satu hari kita membaca satu juz Al-Quran? Bagaimana setiap tahun kita dapat menghafalkan Al-Quranul Karim? Maka di umur kita yang sudah 40 tahun ini, usahakan kita telah menghatamkan 40 kali Al-Quran, setidaknya minimal 40 kali. Makanya sungguh luar biasa keutamaannya. Bahkan Rasul berkata dalam hadisnya, inna akramul ibad ba'dal anbiya al-ulama wa hamalatul Quran.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di muka bumi ini, umat yang paling mulia, hamba yang paling mulia setelah nabi dan rasul. Siapa dia? Ada dua orang. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, ahli-ahli Quran. Itulah orang yang terbaik di muka bumi ini. Makanya kita selalu berharap kita ini menjadi ahli-ahli Quran. Maka nanti ketika kita di surga, ahli-ahli Quran itu ia akan dipersilahkan memasuki surga semuanya. Allah menciptakan 8 pintu. Ketika ahli Quran pertama kali datang nanti di yaumil qiyamah, di akhirat Allah, ia akan dipersilahkan, udkhulil jannata min haitsu syi'ta. Silahkan masuk dari pintu surga yang mana engkau kehendaki. Itulah ahli Quran. Ia akan diberikan mahkota kebanggaan oleh Allah. Ia akan diberikan jubah oleh Allah. Bahkan ia dipersembahkan, dipersilahkan, diberikan hak untuk menggandeng keluarganya, untuk menggandeng bapak ibunya, untuk menggandeng sanak saudaranya, untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malam ini saya berpesan kepada kita semua, sisihkan satu saja dari anak-anak kita, satu saja dari cucu-cucu kita, yakni satu ini, ia adalah ahli Quran yang hobi membaca Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Quran. Makanya sungguh luar biasa kemuliaan Al-Quran. Sungguh mulia orang ahli Quran nanti di akhirat. Ia dipersilahkan menggandeng bapak ibunya, ia dipersilahkan menggandeng saudara-saudaranya yang telah ditetapkan oleh Allah, di dalam neraka. Ia dapat menariknya, ia dapat menggandeng saudaranya yang di neraka menjadi masuk surga gara-gara kemuliaan Al-Quranul Karim. Makanya ada satu kisah di Timur Tengah, seorang anak 4 tahun yang bernama Muaz. Anak 4 tahun bernama Muaz, ia mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz dalam keadaan mata yang buta. Sampai kisah itu viral di Timur Tengah. Ia mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz dalam keadaan mata yang buta, umur masih sangat kecil, 4 tahun, Pak. Dia sanggup menghafalkan tersebut. Ketika itu ia didatangi oleh reporter, didatangi oleh wartawan terkenal. Wahai Muaz, ya Syekh. Ia dipanggil Syekh karena menghormati Muaz yang sangat luar biasa. Wahai Syekh, wahai Muaz, jikalau doamu terkabul saat ini, apa yang ingin engkau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Muaz ketika itu menjawab, sesungguhnya jikalau doaku terkabulkan oleh Allah saat ini juga, aku mau meminta agar Allah senantiasa membutakan mataku sampai hari kiamat. Karena jikalau aku dapat melihat, aku takut melihat maksiat-maksiat sehingga membuat hafalan Al-Quranku hilang, sehingga aku jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang berumur 4 tahun sudah memikirkan hal begitu. Bagaimana dengan kita yang sudah berumur ini, sudah diberikan umur yang panjang ini? Pernahkah kita memikirkan mata kita ini untuk melihat apa? Pernahkah kita berpikir mata kita ini untuk melihat apa sehari-hari? Ataukah kita banyak melihat Al-Quran, kita melihat dakwah-dakwah, kita melihat hal-hal yang terbaik? Atau jangan-jangan setiap hari mata kita ini hanya dipergunakan untuk melihat kemaksiatan dan kemungkaran? Itu doa yang pertama, kata Muaz. Ia ingin dibutakan sampai hari kiamat matanya, agar ia tak terhilangkan Al-Quran dari kepalanya. Apa doa yang kedua, kata Muaz? Demi Allah, jikalau doaku terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini juga, aku akan meminta kepada Allah, jikalau nanti di akhirat Allah menetapkan aku pada akhirnya di dalam neraka, aku akan meminta kepada Allah agar meringankan azab neraka atas Al-Quran yang telah aku hafal dalam keadaan mata yang buta. Seorang Muaz yang hafal Al-Quran 30 juz, baca Al-Quran sungguh luar biasa. Ia diberikan gelar Syekh ketika berumur masih sangat kecil. Ia menghafalkan Al-Quran dalam keadaan buta. Ia masih berpikir bagaimana jikalau Allah memasukkan dirinya ke dalam neraka. Maka di malam yang mulia ini, di malam nuzulul Quran ini, Pak, kita bermuhasabah diri.
Berapa banyak kita sudah menghafalkan Al-Quran? Berapa banyak waktu luang yang telah kita luangkan untuk membaca Al-Quran? Berapa banyak waktu dalam kehidupan 24 jam kita yang kita pergunakan untuk berinteraksi dengan Quran? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ahli Quran? Ahli Quran kata para ulama, bukanlah mereka yang hafal 30 juz Al-Quran, bukan mereka yang hafal luar biasa hafalannya 30 juz di dalam kepalanya, yang hafal secara mungkin, bukan itu kata para ulama. Siapa ia yang disebut dengan ahli Quran? Mereka yang senantiasa mencintai Al-Quran dan senantiasa berinteraksi dengan Quran dan senantiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itulah orang yang disebut dengan ahli Quran. Maka di surga nanti ahli Quran itu sungguh luar biasa, Pak. Maka pesan saya pada malam yang berbahagia ini, sisihkan satu saja dari keluarga kita, anak kita, cucu kita yang menjadi ahli Quran, hafiz Quran, yang hobi senantiasa berinteraksi dengan Quran. Semoga di malam yang nuzulul Quran yang mulia ini, di malam 17 Ramadan yang mulia ini, Al-Quran datang kepada kita nanti ketika kita di yaumil qiyamah. Semoga ia datang sebagai syafaat untuk kita. Ia datang ketika kita di alam kubur. Ia datang sebagai penerang kubur kita yang gelap gulita. Ia datang ketika nanti di padang mahsyar. Ia datang ketika nanti di akhiratnya Allah. Ia datang sebagai syafaat untuk kita, dan kita dipersilahkan memasuki surganya dari 8 pintu surga itu. Semoga kita menjadi ahli Quran yang dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.